Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Inzaghi dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga PKO 2A dengan NIM 2005111378. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS, yaitu tentang pantang larang budaya Melayu. Berikut penjelasannya. Pantang larang Melayu Riau. Istilah pantang larang berasal dari dua kata, yaitu pantang dan larang. Dalam KBBI, pantang berarti hal atau perbuatan dan sebagainya yang terlarang menurut adat atau kepercayaan. Sedangkan makna larang yang tercantum dalam KBBI adalah memerintah untuk tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu. Pantang atau pantangan dapat dikatakan sebagai sejumlah ketentuan yang sedapat mungkin dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus berpantang untuk tidak melakukan hal tersebut karena ketentuan tersebut sebagian besar berisi larangan, yaitu larangan untuk tidak melanggar atau melakukan sesuatu. Seperti yang ditegaskan oleh Taslim dan Junaidi Syam tahun 2007 nomor 664. Pantang larang merupakan pekerjaan atau perbuatan yang dilarang melakukannya. Apabila dilanggar, dipercaya akan membuat pelakunya mendapatkan keburukan atau terjadi berbagai buruk. Hal senada juga diungkapkan oleh Effendi tahun 2003 nomor 65 yang menafsirkan istilah tentang larang sebagai segala perbuatan yang ditabukan berdasarkan kepercayaan tradisional yang mereka warisi turun-menurun. Para pelanggaran tujuh terhadap pantang larang dapat menimbulkan berbagai sanksi, baik terhadap diri pelakunya maupun terhadap masyarakatnya. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan pantang larang adalah pekerjaan atau perbuatan yang dilarang melakukannya oleh masyarakat yang disertai adanya sanksi berpedomankan pada leluhurnya. Pantang larang yang merupakan kebudayaan primitif mampu mengendalikan tingkah laku individu yang masih memegangnya. Pengendalian ini dengan cara memberikan ancaman pada setiap pantangan. Berikut contoh-contoh dari pantang larang. Yang pertama ada pantang larang bagi bayi. Pernyataan: bayi tidak boleh ditegur jika padanya gemuk, hanya boleh dikatakan semangat. Akibat bayi tersebut akan menjadi kurus. Logika: menjaga perasaan orang tuanya. Yang kedua ada bayi tidak boleh dicium sewaktu tidur, terutama di atas ubun-ubun kepala dan pada pusarnya. Akibatnya akan pendek umur. Logikanya dikhawatirkan bayi tersebut akan terbangun dan mengganggu tidurnya. Yang ketiga adalah dilarang mencubit mulut bayi. Akibatnya tidak selera makan. Logika, kulit bayi masih sensitif, jika dicubit pasti terasa sakit dan memar. Lalu ada jangan dibangunkan ketika bayi sedang tidur. Kadangkala kita melihat dia tersenyum, tertawa, dan ingin menangis. Akibat dikatakan bayi sedang bermain dengan ulurinya. Logika, bayi tersebut sedang bermimpi. Kain lampin tidak boleh direndam. Akibatnya perut kembung. Logika dikhawatirkan lampin tersebut berbau busuk jika tidak segera dicuci. Lalu ada sisa makanan bayi tidak boleh dimakan oleh orang tuanya. Akibatnya melawan ucapan orang tua. Logika orang tua tidak baik makan makanan sisa anak. Lalu yang kedua, makanan bayi tidak cocok dimakan oleh orang tua. Lalu ada pernyataan tidak boleh mencium pipi bayi saat si bayi sedang buang air besar. Akibatnya wajah bayi akan terlihat masam. Logikanya akan mengganggu konsentrasi bayi yang sedang buang air besar. Lalu ada tidak boleh meletakkan bayi di atas lutut. Akibatnya akan sakit perut. Logikanya dia khawatirkan bayi tersebut akan jatuh. Pernyataan tidak boleh meniup mulut bayi. Akibatnya nanti akan bisu. Logikanya akan mengganggu pernapasannya. Pantang larang bagi anak-anak.
Pernyataan: dilarang berbicara di dalam toilet. Akibatnya akan mata akan ketumbit. Logikanya di dalam toilet tidak baik untuk berbicara karena tempat orang membuang kotoran. Lalu pernyataan berikutnya: dilarang bermain atau keluar rumah waktu senja. Akibatnya disembunyikan hantu. Logikanya waktu senja mendekati maghrib, jadi sebaiknya bersiap untuk melaksanakan sholat. Lalu dilarang duduk di atas bantal. Akibatnya punggung terkena bisul. Logikanya untuk menjaga bantal agar tidak pecah atau sobek. Tambah lagi, tidak baik benda untuk meletakkan kepala diletakkan di punggung. Lalu dilarang bersiul di dalam rumah. Akibatnya ular akan masuk. Logikanya untuk menjaga ketentraman rumah dan suara ribut. Lalu selanjutnya dilarang memetik buah di waktu senja. Akibatnya akan diganggu hantu. Logikanya waktu senja tidak baik untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Kenyataannya yang berikutnya: dilarang mengangkat kaki ketika meniarap. Akibatnya ibu akan meninggal. Logika: dikhawatirkan akan sesak napas dan untuk mendidik anak agar berperilaku sopan. Lalu jangan meludah ketika buang air besar. Akibatnya mulut akan berbau busuk. Logika: untuk menjaga kebersihan toilet. Lalu jangan mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada orang lain. Akibatnya buruk siku. Logika: untuk mengajarkan keikhlasan. Lalu jangan membuka payung di dalam rumah. Akibatnya kepala akan berkudis. Logika: untuk menjaga payung supaya untuk tidak cepat rusak. Selanjutnya, jangan meniup api lilin atau api dapur atau api pelita berdua. Akibatnya yang seorang akan menjadi bisu. Logika: untuk menghindari kebakaran. Pernyataan selanjutnya yaitu jangan menyisakan nasi ketika makan, harus dihabiskan. Akibatnya kalau tidak nasi akan menangis. Logika: untuk menghindari pembaziran. Selanjutnya, tidak boleh memotong kuku waktu malam. Akibatnya akan pendek umur. Logika: untuk menghindari dari terpotong dagingnya. Yang ketiga, pantang larang bagi perempuan. Pernyataan pertama: dilarang menyanyi di dapur. Akibatnya akan menikah dengan orang tua. Logikanya untuk menghindari masakan hangus karena asik bernyanyi. Lalu dikhawatirkan masakan tersebut tercemar oleh air liur yang keluar akibat keasikan bernyanyi. Selanjutnya, dilarang menjahit baju yang sedang dipakai. Akibatnya utang tidak akan lunas. Logikanya dikhawatirkan akan tertusuk jarum. Lalu selanjutnya ada dilarang mencari kutu di tangga. Akibatnya akan dinikahi oleh orang tua. Logikanya tidak bagus dilihat tetangga atau orang yang lewat. Selanjutnya dilarang menjahit pada waktu malam. Akibatnya akan sial. Logika yang pertama yaitu untuk menjaga kesehatan mata supaya tidak menjadi kabur. Yang kedua, menghindari tangan agar tidak tertusuk jarum. Lalu selanjutnya ada dilarang bercermin di cermin retak. Akibatnya wajah pucat di malam pertama. Logika: wajah tidak terlihat seutuhnya pada cermin. Pernyataan berikutnya yaitu dilarang memakai pakaian basah. Akibatnya itu basah badan berkurap. Logikanya yaitu dikhawatirkan akan masuk angin. Selanjutnya yang keempat ada pantangan larangan bagi laki-laki. Pernyataan pertama yaitu dilarang bersiul di dalam rumah. Akibatnya ular akan masuk ke dalam rumah. Logika: menjaga ketentraman rumah dari keributan. Yang kedua ada dilarang buang air kecil di atas busut atau bukit. Akibatnya buruk kemaluan. Logika: menjaga adab dan kebersihan alam sekitar. Selanjutnya dilarang mengintip orang mandi. Akibatnya mata akan ketumbit. Logika: karena biasanya ketika mandi orang tidak berpakaian. Selanjutnya dilarang tidur di tanah lapang.
Akibatnya ibu akan meninggal. Logika tidur sebaiknya di kamar. Pernyataan berikutnya yaitu jangan membuat pintu rumah menghadap ke jalan raya. Akibatnya mudah terjangkit penyakit. Logika menghindari berbagai musibah seperti kecelakaan jika keluar dari pintu yang menghadap jalan raya. Selain itu, mencegah agar rumah tidak terganggu oleh suara kendaraan yang lewat. Lalu selanjutnya, jangan membiarkan tempayan beras dalam keadaan kosong. Akibatnya memendekkan rezeki. Logikanya memberi peringatan kepada tuan rumah agar senantiasa bersedia menerima tamu dan tidak pelit menjamu mereka. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kalimat atau kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.